keluarga besar dari kedua mempelai yang hadir pada majelis ini, anggota legislatif DPR RI Dr. Haji Asman Abnur SE MSI, Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM selaku Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam, seluruh para tokoh agama, tokoh masyarakat, tetamu undangan jemputan yang berbahagia. Puji syukur kita sanjungkan kehadiran Allah atas nikmat yang dilimpahkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehariban pembawa berita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Jalan-jalan ke pasar baru, janganlah lupa membeli sajadah. Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kedua mempelai, para tetamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang melangsungkan akad nikah, setiap orang yang membangun mahli di rumah tangga, tentu berharap rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Orang sekarang sering menyebut keluarga samara. Pertanyaannya, bagaimana Islam sebagai agama kita membimbing agar sebuah rumah tangga yang dibangun menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah itu? Ternyata di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW ada sejumlah kata kunci penting bagaimana semestinya orang membangun mahli di rumah tangga itu. Yang pertama, Quran menyebutkan bahwa pernikahan itu merupakan ayat-ayat tanda kebesaran Allah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, aku ciptakan kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian agar ada ketenangan dan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya di dalam hal ini terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Maka berdasarkan ayat ini, akad nikah yang baru saja dipancangkan, rumah tangga yang dibangun oleh kedua mempelai, Allah menyebutkan dengan istilah ayat atau tanda kebesaran Allah. Kenapa ini disebut tanda kebesaran Allah? Betapa tidak orang yang berlainan jenis, yang dulu dilahirkan di tempat yang berbeda, dilahirkan dengan keluarga yang berbeda, Allah pertemukan rasa di antara keduanya, lalu diikat dengan sebuah akad nikah, maka seketika kemudian halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bukan tanda kebesaran Allah tidak mungkin bisa terjadi. Oleh sebab itu, karena ini tanda kebesaran Allah, akad nikah ini sungguh sangat dahsyat. Kedua mempelai yang barangkali dulu sebelum akad nikah saling memandang itu hukumnya haram, saling menyentuh itu hukumnya haram, mencium pun hukumnya haram, lebih daripada itu hukumnya haram. Begitu akad nikah dipancangkan, maka seketika yang haram-haram tadi berubah menjadi halal. Bahkan kalau itu dilakukan bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa ini tanda kebesaran Allah? Karena sadarilah bahwasanya begitu akad nikah sudah diucapkan oleh sang wali, diterima oleh mempelai laki-laki, maka sang wanita yang dulu dari kecil sampai dia akil balik menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, maka begitu akad nikah dipancangkan, tanggung jawab dunia
dunia akhiratnya berubah pada suaminya. Inilah tanda kebesaran Allah. Maka itu kedua mempelai, anakku Anggi dan Winnie, kalau Allah engkau suatu ketika dalam rumah tangga ada riak-riak kecil pada diri suamimu atau istrimu, ingat istrimu itu adalah ayat Allah. Ingat suamimu itu adalah ayat Allah. Kalau orang dulu sering mengatakan, kalau kita ada ayat Allah berupa ayat Al-Quran, walaupun mushaf Quran itu sudah lapuk, mushaf Quran itu sudah susah dibaca, mushaf Quran sudah lepas dari jilidannya, tapi kalau selama itu mushaf Quran tetap harus kita perlakukan dengan hati-hati, dengan mulia. Orang tua kita dulu sering bilang, maka istri suamimu walaupun sudah tua renta ibarat seperti Quran lalu. Artinya tidak boleh sembarang kita terlantarkan, tidak boleh sembarang kita buang-buang, tidak boleh sembarang kita rendahkan, karena itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, Quran menyebutkan tujuan pernikahan di dalam Islam ada 3 inti yang pokok yang harus dijaga. Apa itu? Pertama, ada sakinah. Sakinah itu maknanya Allah dengan pernikahan harapkan ada ketenangan antara suami dengan istri. Kenapa kok diharapkan dengan pernikahan orang menjadi tenang? Karena dulu sebelum akad nikah dipanjangkan, kita hidup berdampingan itu hanya bayang-bayang. Ya. Anakku Anggi dan Windy barangkali dulu sebelum akad nikah dipanjangkan hari ini hanya bisa mengatakan kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badanku kurus bukanlah kurang makan, tapi mikirkan dikau si jantung hati. Dijawab sama Anggi, kalau adik pergi ke hulu, tolong petikkan bunga kamboja. Kalau adik mati dahulu, nantikan abang di pintu surga. Hanya bayang-bayang. Tapi begitu akad nikah dipanjangkan, diterima ijab kabul itu, maka bukan hanya bayang-bayang, dia sudah resmi di hadapan Allah dan di hadapan manusia menjadi pendamping hidup kita. Maka dengan akad nikah Allah harapkan ada ketenangan di antara keduanya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada siapa pemuda yang sudah punya kemampuan untuk segera menikah, ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah ada kemampuan, maka segeralah menikah, karena menikah itu akan bisa menjaga kehormatan diri dan menjaga pandangan mata dari yang bermaksiat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pilar yang pertama. Oleh sebab itu anakku berdua, pernikahan engkau diamanahkan oleh Allah, ada sakinah. Orang berumah tangga tentu sebagaimana piring, sebagaimana gelas, satu sama lain ketika bertemu pasti ada berantuknya. Tapi apapun ceritanya, jaga sakinah, ketenangan rumah tangga. Kemudian yang kedua, tujuan pernikahan dalam Islam adalah agar ada mawaddah di antara keduanya. Apa mawaddah itu? Para mufassir menjelaskan, mawaddah itu mencintai seseorang dengan melihat kelebihan yang ada dalam dirinya. Sudah fitrah manusia, namanya menikah, mencari orang yang kita anggap paling baik, paling sempurna menurut kita. Yang laki-laki, siapapun orangnya, pasti ingin mendapatkan istri yang dianggap paling cantik jelita, rambutnya mayang terurai, pipinya bak mawar setangkai, jalannya lemah gemulai, tubuhnya tinggi semampai, senyumnya indah seperti tuba. Cantik. Perempuan pun secara mawaddah pasti mendapatkan suami yang dianggap paling tampan, wajahnya rupawan, tutur katanya sopan, penampilannya menawan, dompetnya seperti seorang hartawan, bodinya seperti seorang olahragawan, namanya Wawan. Tapi Allah Maha tahu, mawaddah ini enggak berusia panjang.
kecantikan, bertambah usia, berkurang ketampanan. Maka itu benteng terakhir dalam rumah tangga yang diajarkan Allah, namanya rahmah. Apa rahmah itu? Mencintai seseorang dengan siap menerima segala kekurangan yang ada dalam diri. Maka anakku, Anggi dan Nidi, nanti ingat, kalau engkau sudah usia masuk 60 tahun, engkau akan mengatakan pada istrimu, oh istriku, engkau gak secantik dulu waktu aku ucapkan akan nikah di hadapan Pak Penghulu. Tapi kasih sayangmu, perhatianmu, kesetiaanmu, pelayananmu, kelemah lembutanmu yang menyebabkan aku tetap betah bersama ibu. Engkau, anakku ini, 60 tahun engkau telah berusia nanti. Ingat ucapan saya hari ini, 60 tahun nanti akan mengatakan, oh suami, engkau gak setampan dan segagah dulu waktu engkau terima ijab kabul di hadapan ayahmu. Tapi kasih sayangmu, kesetiaanmu, perjuanganmu, perhatianmu, perlindunganmu yang menyebabkan aku tetap bersama dirimu. Ini namanya rahmah. Maka dalam Islam, sakinah, mawaddah, rahmah harus sama-sama dijaga dalam membangun kehidupan mahli rumah tangga. Kemudian yang ketiga, Quran mengamanahkan kepada kita bahwa sebuah rumah tangga itu harus saling menunaikan hak dan kewajiban. Di satu sisi, Quran mengamanahkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, maknanya kepala rumah tangga. Tapi ingat, di beban laki-laki ada perintah Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perkawinlah mereka dengan cara yang terbaik. Maknanya ada hak, ada kewajiban. Apa yang menjadi hak bagi suami, itu kewajiban bagi istri. Apa yang menjadi hak bagi istri, itu juga kewajiban bagi suaminya. Maka tunaikanlah hak kewajiban kalian berdua lahir batin untuk menampai hidup ini. Kemudian yang keempat, Quran menyatakan bahwa pasangan suami istri itu diibaratkan seperti sebuah pakaian. Dengan ungkapan Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaian wanita itu adalah pakaian bagimu wahai laki-laki, dan engkau wahai laki-laki itu adalah pakaian bagi kaum perempuan. Kita tahu fungsi pakaian apa? Untuk menutup sesuatu yang tak layak nampak di hadapan orang lain. Maknanya sepasang suami istri harus bisa saling menutupi kekurangannya satu sama lain. Kalau engkau lihat pada suamimu ada aib, ada celah, ada kekurangan, tutupi kekurangan suamimu. Begitu juga kalau pada istrimu ada aib, ada kekurangan, maka tutupi kekurangan istrimu. Maka sadarilah berumah tangga tidak selalu bertabur bunga-bunga yang indah seperti hari ini, tapi berumah tangga suatu ketika ada duri, ada ombak, ada gelombang, ada petir yang menyambar-nyambar. Maka dalam situasi seperti itu, kalian harus saling menutupi kekurangan satu sama lain sehingga teguh dalam berumah tangga. Yang terakhir, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Maka di hadis yang lain kita diingatkan, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din. Barang siapa yang melakukan pernikahan, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agama. Falyattaqillaha nisfal baqi, maka bertakwalah kepada Allah separuhnya yang lain. Maknanya dengan akad nikah separuh agama sudah kita jalankan, sisanya harus kita lengkapkan dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Maknanya dalam membangun rumah tangga ada pesan ruhiyah yang harus kita bangun, harus berorientasi untuk saling tolong menolong, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau sebelum berumah tangga kita rajin sholat 5 waktu, sebelum berumah tangga rajin baca Quran, sebelum berumah tangga rajin kita hadir ke majelis zikir, sebelum berumah tangga kita aktif dalam kegiatan dakwah, maka setelah berumah tangga hal-hal yang baik itu harus semakin meningkat
meningkat, baru rumah tangga kita baiti jannati, rumah tangga ke surga. Tapi sebaliknya, kalau sebelum berumah tangga dia orang yang ahli salat 5 waktu, suka zikir, baca Quran, aktif dalam kegiatan dakwah, tapi setelah berumah tangga semakin kacau salatnya, semakin kacau zikir baca Qurannya, jauh dari kegiatan dakwah, berarti rumah tangga ini belum mengarah baiti jannati, rumah tangga ke surga. Maka mudah-mudahan sekelumit nasihat pernikahan ini akan bisa mengantarkan kedua anakku Anggi dan Dini menampai rumah tangga, menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, menjadi orang yang senantiasa istiqamah sehingga berujung menjadi orang yang husnul khatimah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau pepaya sudah tibalah saatnya untuk dimakan. Kalau ada kata-kata yang salah, sudah kiranya untuk dimaafkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wal Hawa wa kama alafta baina Ibrahim wa Siti Sarah wa kama alafta baina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa kama alafta baina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami menggelar pernikahan anak kami. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga yang dibangun dengan akad nikah ini menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah pernikahan mereka berdua. Ya Allah, mengantarkan mereka mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang berbakti pada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama bangsa dan negaranya. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kedua mempelai ini. Ya Allah, rasa sakinah mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang menjadi tambatan dalam menapaki hidupnya, sehingga senantiasa mampu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan senantiasa mampu sabar ketika menghadapi musibah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, kepadamu lah kami bermohon. Ya Allah, dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.